Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Miss Nindi akan menjelaskan mengenai persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi sendiri merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu konsep laju reaksi. Pada video sebelumnya, Miss sudah menjelaskan bahwa persamaan yang kita pelajari pada konsep laju reaksi itu merupakan laju reaksi untuk percobaan tunggal atau single eksperimen. Ternyata ada jenis percobaan laju reaksi yang lain, yaitu laju reaksi percobaan berulang atau multi eksperimen. Pada laju reaksi percobaan berulang ini terdapat beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Percobaan dilakukan dengan variasi konsentrasi reaktan. Jadi, konsentrasi reaktannya nanti akan berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya adalah percobaan menghasilkan data laju reaksi yang beragam, dikarenakan tadi konsentrasi reaktannya dilakukan variasi. Oke, contoh datanya seperti apa? Nah, ini adalah contoh reaksi A plus B menjadi C plus D. Nah, di sini dilakukan 4 kali percobaan dengan konsentrasi A dan B yang berbeda-beda. Lalu didapatkan laju reaksi yang berbeda-beda. Nah, jika percobaannya di sini ada lebih dari satu, bagaimanakah cara kita menuliskan persamaan laju reaksinya? Nah, ternyata persamaan laju reaksi ini merupakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi awal reaktan. Dituliskan dalam V sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. V di sini adalah laju reaksi, A adalah konsentrasi awal reaktan A, B konsentrasi awal reaktan B, K adalah konstanta laju reaksi, X adalah order reaksi reaktan A, Y adalah order reaksi reaktan B. Nah, laju reaksi, konsentrasi dan konstanta itu sudah pernah kita dengar sebelumnya. Di sini ada istilah baru, order reaksi. Apa itu order reaksi? Order reaksi atau tingkat reaksi merupakan besarnya pengaruh konsentrasi pereaksi pada laju reaksi. Terdapat 3 jenis order reaksi, order 0, order 1, dan order 2. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara menentukan order reaksi. Namun, sebelum kita menghitung untuk menentukan cara mengetahui order reaksi, kita kenal terlebih dahulu. Di sini ada order 0, order 1, dan order 2. Order 0 ini adalah gambar dari grafik yang menyatakan order 0. Reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu pereaksinya apabila perubahan konsentrasi pereaksi tidak mempengaruhi laju reaksi. Nah, makanya di sini grafiknya adalah konstan. Jadi walaupun konsentrasinya diperbesar atau diperkecil, lajunya tetap ya, karena konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya di sini ada order 1, V sama dengan K. Di sini konsentrasi A dipangkatkan dengan 1. Suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu pereaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi tersebut. Jika konsentrasi pereaksi tersebut dilipat 3-kan, laju reaksi akan menjadi 3 kali lebih besar daripada yang awal. Jadi dia berbanding lurus. Jika nanti
dilipat gandakan, berarti nanti 2 kali lebih besar. Atau jika nanti misalnya 4/1, berarti nanti laju reaksinya adalah 4 kali lebih besar dan seterusnya. Itu untuk orde 1. Yang terakhir ada orde 2. Ini gambar dari grafik orde 2. Suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu pereaksinya jika laju reaksi merupakan pangkat 2. Nah, di sini adalah pangkat 2 ya. Dari konsentrasi pereaksi tersebut. Apabila konsentrasi pereaksi tersebut dilipat gandakan, laju reaksi akan menjadi 2/2 atau 4 kali lebih besar. Jika dilipat 3-kan, berarti menjadi 3/2 atau 9 kali lebih besar dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana cara menentukan orde reaksi, menentukan persamaan laju reaksi, dan menentukan konstanta dari laju reaksi. Oke, kita akan bahas bersama-sama contoh soal yang pertama. Oke, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Gas nitrogen oksida dan gas bromin bereaksi pada 0 derajat Celcius menurut persamaan reaksi berikut. 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Laju reaksi diukur berdasarkan pertambahan konsentrasi NOBr. Diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada percobaan dari percobaan pertama sampai percobaan keempat. Di sini ada konsentrasi dari NO dan Br2. Lalu di sini ada laju dari pembentukan NOBr. Yang mau kita tentukan adalah orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap Br2, persamaan laju reaksi, orde reaksi total, tetapan jenis reaksi atau K, dan yang terakhir adalah laju reaksi apabila konsentrasi NO dan Br2 masing-masing 0,4 molar. Oke, kita akan menjawab yang A dulu ya. Kita mau mencari orde reaksi terhadap NO. Ya, berarti orde dari NO. Nah, caranya untuk menentukan orde dari NO, kita pilih percobaan yang nilai konsentrasi Br2-nya itu sama. Ya, di sini ada 1, 3, dan 4. Nah, misalkan pilih percobaan yang keempat dan percobaan yang pertama dengan percobaan 4 yang di atas, percobaan pertama yang di bawah ya. Jadi supaya nanti pembagiannya itu tidak dalam bentuk pecahan. Oke, kita pilih percobaan 4 dan 1. Oke, nah bagaimana cara menuliskannya? Oke, Miss tulis di sini NO ini nanti orde reaksinya adalah X dan ini adalah Y. Ya. Oke, Miss tulis dulu di sebelah sini konsentrasi NO pada percobaan 4 dibagi dengan konsentrasi NO pada percobaan 1. Lalu ada konsentrasi Br2 pada percobaan 4 dengan Br2 pada percobaan 1 ya. Ini sama dengan laju yang keempat bagi dengan laju yang pertama. Oke, kita masukkan angkanya. Untuk NO pada percobaan keempat adalah 0,3 dibagi ini 0,1. Ini 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 108, ini pangkat X tadi ya, lalu ini pangkat Y. Oke, ini kita tulis dulu, ini berpangkat X, yang ini berpangkat Y. Oke, 108 dibagi 12. Nah, karena di sini
Ini 0,1 bagi 0,1 nih boleh kita coret. Ya, tersisa adalah ini 0,3 bagi 0,1. Berarti 3 ya. 3 pangkat X sama dengan 108 bagi 12 itu adalah 9. Nah, kita samakan bentuknya supaya sama-sama eksponen. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Ya, sesuai dengan sifat dari eksponen, ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya. Ada di pelajaran matematika peminatan, maka X-nya adalah sama dengan 2. Nah, berarti order reaksi terhadap NO adalah 2. Ya, oke, kita akan cari order reaksi untuk BR2 ya. Oke, Miss geser ke sebelah sini. Kita akan cari yang kedua adalah order reaksi terhadap BR2. Nah, dengan cara yang sama kita cari percobaan di mana NO memiliki konsentrasi yang sama. Ternyata ada di percobaan 1 dan percobaan 2 ya. Ini Miss tandai percobaan 1 dan percobaan 2. Oke, kita tulis di sini. Berarti ini percobaan 2 dan 1. Ingat yang angkanya lebih besar akan kita taruh di atas ya. Maka di sini NO2 dibagi dengan NO yang pertama. Lalu ini BR2 yang kedua. BR2 dari percobaan yang pertama. Ini laju 2 dibagi dengan laju percobaan yang pertama. Oke, konsentrasi NO2 adalah 0,1. Ya, ini 0,1 dibagi 0,1. Jangan lupa ini berpangkat X, yang ini berpangkat Y. Ya, ini pangkatnya adalah X. Lalu ini 0,2 dibagi 0,1, pangkatnya adalah Y. Ini 24 bagi 12. Oke, karena ini nilainya adalah 1, boleh kita coret. Lalu 0,2 bagi 0,1 adalah 2. 2 pangkat Y sama dengan 24 bagi 12 adalah 2. Nah, jika tidak ditulis, itu adalah 1 ya pangkatnya, maka Y-nya sama dengan 1. Oke, berarti order reaksi terhadap BR2 adalah order 1 ya. Boleh kita tulis di sini, ini order 2. Lalu ini order 1. Nah, kita bisa jawab dulu nih yang D. Order reaksi total. Jadi cara mencari order reaksi total adalah X ditambah Y. X-nya di soal ini adalah 2 ya, tambah 1. Berarti sama dengan 3 gitu ya. Kita sekarang akan cari persamaan laju reaksi. Ya. Oke. Yang C, persamaan laju reaksi. Oke, tadi rumusnya apa? V sama dengan K kali konsentrasi A X, konsentrasi B Y. Nah, ini kita ganti V, K, konsentrasi A-nya adalah NO, ordernya tadi adalah 2. Maka di sini kita tuliskan 2. Di sini BR2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah, inilah persamaan laju reaksi dari reaksi NO dan gas bromin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tetapan jenis reaksi atau K. Nah, di sini kan ada K nih, ya. Bagaimana cara mencari K? Nah, kita tulis yang D. Mencari tetapan laju reaksi
Oke, kita akan mencari tetapan laju reaksi atau K. Caranya adalah kita gunakan salah satu data hasil percobaan. Misalnya kita gunakan percobaan 1, ya. Oke. Lajunya pada percobaan 1 itu adalah 12 ya, molar per detik. Lalu konsentrasi NO-nya 0,1, BR2-nya 0,1. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, di sini lajunya kita ganti dengan 12 molar per detik sama dengan K, ya, dikali konsentrasi NO-nya 0,1, ingat pangkatnya 2, sesuai dengan persamaan tadi yang sudah kita tuliskan. Nah, ini. Lalu ini 0,1 pangkat 1, ya. Oke. Ini kita tulis dulu 12 sama dengan K. Ini berarti 10 pangkat min 2, ya. Ini 10 pangkat min 1. Berarti K sama dengan 12 dibagi. Ini kalau dikali berarti jadi 10 pangkat min 3, ya. Artinya berarti kalau misalnya kita mau tuliskan perkaliannya, ini masih bentuk pembagian, berarti 12 kali 10 pangkat 3. Ya, nah ini adalah konstanta dari laju reaksi NO dengan gas bromin. Oke. Oh, ini E ya, tadi karena D-nya adalah order reaksi total. Ini jawaban yang E. Oke. Yang terakhir F. Bagaimana nilai ya, atau berapakah nilai laju reaksi apabila konsentrasi NO dan konsentrasi dari BR2-nya itu menjadi 0,04 molar. Ya, 0,04 molar atau 0,4 molar. Coba kita cek dulu soalnya. Oh, 0,4 molar. Oke. 0,4 molar, bisa hapus ya. 0,4 molar. Nah, caranya bagaimana? Oke, tadi persamaannya adalah K konsentrasi NO pangkat 2, konsentrasi BR2-nya pangkat 1. Oke, berarti laju sama dengan ini tadi 12 kali 10 pangkat 3, ya. Ini 0,4 pangkatkan 2. Ini 0,4. Nah, di 12 kali 10 pangkat 3 ini 0,16 kali 0,4. Oke. Ini tuliskan semua dalam bentuk eksponen ya. 10 pangkat 3 kali 16 kali 10 pangkat min 2. Ini 4 kali 10 pangkat min 1. Ini 16, 2 kali 6, 12, 1, 7, 2, 1. Ya, 192. Kalikan dengan 4. 2 kali 4, 8. 9 kali 4, 36. 3 berarti 768. Ini 10 pangkat 3, min 2, min 1 habis ya. 3 dikurang 3. Ya, 3 pangkat negatif 3 ya ini. Berarti habis 68 molar per detik. Ya, oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, ini soal yang kedua. Perhatikan data percobaan untuk reaksi X plus Y menjadi Z. Di sini ada 3 percobaan. Lalu di sini ada konsentrasi X dan konsentrasi Y. Nah, di sini yang diketahui adalah waktu reaksi. Kalau tadi yang diketahui adalah laju reaksi. Nah, di sini yang diketahui adalah waktu reaksi. Nah, apakah hubungan dari waktu dan laju reaksi? Jadi, waktu reaksi ini berbanding terbalik dengan laju reaksi, ya. Jadi,
nanti kita buat waktu reaksinya ini dalam bentuk 1/, ya, untuk menentukan laju reaksi. Jadi untuk menentukan laju reaksi, kita akan buat begini, 1 dibagi dengan waktu reaksi. Ya, berarti ini kalau kita buat nih tabel satu lagi, nih Miss tulis berarti ini 1/36 untuk yang ini 1/4, lalu yang ini juga 1/4, ya. Oke, kita akan cari order reaksi total, berarti kita akan cari order X dan order Y. Kita cari terlebih dahulu order reaksi X, ya. Oke, berarti cari order konsentrasi reaksi Y yang sama. Ada percobaan 3 dan percobaan 2. Oke, nah kalau tadi angkanya itu tidak berupa pecahan, angka dengan bilangan yang lebih besar kita letakkan di atas, bilangan yang lebih kecil kita letakkan di bawah. Tapi jika diketahuinya waktu, itu kebalikannya, ya. Untuk bilangan ini yang penyebutnya yang lebih kecil kita letakkan di atas, yang lebih besar kita letakkan di bawah. Berarti ini percobaan 2 dan percobaan 3, ya. Oke, ini ada percobaan 2 dan percobaan 3. Oke. Karena ini dua-duanya nilainya adalah sama, maka kita bebas menentukannya, boleh yang di atas 2, yang di bawah 3, atau boleh yang di atas percobaan 3, yang bawah percobaan 2. Ini Miss pilih 3 yang di atas, 2 yang di bawah, ya. Oke, kita langsung aja masukkan. Berarti ini 0,2 ya. 0,2 bagi 0,1 pangkat X. Nah, ini Y-nya tidak usah dituliskan lagi, itu tidak apa-apa kan nanti juga akan dicoret, ya. Di sini 1/4 dibagi 1/4, ya. Nah, di sini 2 pangkat X itu sama dengan 1/4 bagi 1/4 itu adalah 1. Nah, 1 ini adalah kalau kita jadikan 2 pangkat sekian, ya berarti 2 pangkat 0, ya, karena apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Maka X-nya adalah 0. Nah, ini berarti ordernya adalah order 0 untuk X, ya. Lalu kita lanjut mencari order reaksi Y. Order reaksi Y. Nah, kita gunakan percobaan 1 dan 2, ya, 1 dan 2. Duanya akan Miss letakkan di atas, lalu yang bawah adalah percobaan yang pertama. Oke, di sini percobaan 2 dan 1, ya. Berarti ini 0,3 bagi 0,1 pangkat Y sama dengan 1/4 dibagi 1/36. Selesaikan dulu nih yang 1/4 dibagi 1/36. Ini balik, ya. Kali 36 bagi 1. Ini adalah 9. Oke, ini 3 pangkat Y sama dengan 9. 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Berarti ini adalah order 2 untuk Y. Nah, yang ditanyakan adalah order reaksi total. Ya, tadi untuk kita tulis deh persamaan laju reaksinya, ya.
V sama dengan K. Ini X pangkat 0, Y pangkat 2. Nah, kalau misalnya ada pangkat 0 seperti ini, itu boleh kita tidak tuliskan. Jadi hanya Y pangkat 2. Maka orde totalnya itu adalah 0 plus 2 sama dengan 2. Ya, nah kita sudah bahas 2 contoh soal. Tadi yang pertama adalah menentukan orde, lalu konstanta, ada dengan diketahui laju reaksi. Nah, soal yang kedua ini jika diketahui waktu reaksi. Oke, nanti kita akan bahas contoh soal lebih lanjut saat berjumpa di Google Meet. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.